Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradela Putri Yakobus, NIM 200-294 akan mempresentasikan tentang UAS pengantar operasional migas. Yang pertama itu ada 5 sistem pemboran, boosting system, rotating system, sirkulasi system, dan power system. Dan yang terakhir itu BOP system. Yang pertama itu boosting system. Sistem pengangkat atau sistem merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pengeboran berlangsung. Terus di ini ada contoh beberapa peralatan pengangkatan atau hosting equipment itu ada drawwalk, front block, elevator, drilling line, hood, dan traveling block. Selanjutnya ada rotating system atau sistem putar. Fungsi utama dari sistem putar adalah untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Putaran bersumber dari putaran rotary table atau dari putaran motor pada top drive. Besarnya putaran yang diinginkan biasanya disebut dengan rotation per minute atau RPM. Besarnya beban rangkaian besarnya beban besarnya beban rang besarnya beban rangkaian pemboran akan memberikan beratan yang berguna untuk membantu mata bor dalam pemecahan batuan pada saat operasi pengeboran berlangsung. Beban ini sering dinamakan dengan weight on beat. Dengan kombinasi RPM dan WOP yang tepat akan menghasilkan kecepatan pengeboran yang optimum atau rate of penetration optimum. Terus di sini ada peralatan putar, rangkaian pipa bor, dan mata bor. Untuk peralatan putar itu peralatan yang digunakan untuk memberikan putaran pada rangkaian pengeboran. Putaran yang dihasilkan memiliki kekuatan yang sangat besar agar mampu memutar rangkaian pengeboran yang panjang. Itu untuk alat-alatnya ada meja putar, master bushing, Kelly bushing, dan rotary slip. Terus setelah itu ada rangkaian pipa bor. Itu merupakan rangkaian pipa yang saling terhubung mulai dari terhubung dengan swivel sampai dengan mata bor. Itu ada swivel, Kelly, upper Kelly cook, lower Kelly cook, drill pipe, dan drill collar. Setelah itu ada mata bor. Merupakan ujung dari rangkaian pipa bor yang langsung menyentuh formasi dengan fungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi dengan cara memberi beban pada mata bor. Jenis-jenis mata bor itu ada drag bit, roller cone atau rock bit, dan yang terakhir diamond bit. Ini beberapa contoh gambar-gambar peralatan rotating system. Setelah itu sirkulasi sistem. Pada dasarnya sistem sirkulasi sangat erat kaitannya dengan fluida pemboran. Yang utamanya adalah mengangkat material pahatan hasil dari mata bor dari dasar sumur atas sampai atas permukaan melalui anulus. Selain itu, fluida pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan formasi, agar reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran. Setelah itu ada power system. Sebagian besar sistem tenaga dibutuhkan pada dua sistem tenaga pemboran, yaitu untuk pengangkatan, hosting system, dan sirkulasi lumpur pemboran atau sirkulasi sistem. Selain itu juga digunakan untuk sistem penerangan di sekitar lokasi pemboran. Power system itu dibagi menjadi dua, ada power supply equipment, distribution equipment. Untuk power supply equipment itu tenaga yang dibutuhkan pada suatu operasi pemboran dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal dengan prime move unit atau penggerak utama. Setelah itu, distribution equipment itu berfungsi untuk meneruskan atau menyalurkan tenaga dari penggerak utama yang diperlukan
untuk suatu operasi pemboran. Sistem distribusi yang biasa digunakan ada dua macam, yaitu sistem transmisi mekanis dan sistem transmisi listrik. Setelah itu ada BOP sistem atau pencegah semburan liar. Fungsi utama dari blowout prevention system adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick. Blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendalikan sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Intrusi ini dapat berkembang menjadi blowout bila tidak segera diatasi. Blowout prevention system terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu BOP sistem stuck dan BOP akumulator. Setelah itu ada trayek. Trayek itu dibagi menjadi tiga. Ada konduktor, intermediate, dan producer. Untuk konduktor itu ada 36 inci, dan intermediate 8,5 inci, dan production 12,5 inci. Well compression, well compression atau well compression itu well compression well compression yaitu tahapan pekerjaan penyelesaian sumur di mana tahapan ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dari reservoir ke permukaan dengan menekan problem-problem produksi baik pada masa natural flow atau artificial lift. Pekerjaan pada well compression meliputi pemasangan screen liner casing, gravel pack, pemilihan dan pemasangan tubing, pemasangan packer dan pemilihan dan pemasangan pompa buatan seperti ESP, PCP, SRP, HPU, dan gas lift. Setelah dilakukannya tahap well compression, barulah sumur dapat memproduksi dengan optimal. Di sini ada jenis-jenis well compression. Yang pertama itu formation compression, merupakan jenis yang sangat sederhana dengan casing dipasang sampai puncak formasi produktif yang tidak tertutup secara mekanis sehingga aliran fluida reservoir dapat langsung masuk lubang sumur tanpa halangan. Terus yang kedua itu ada tubing compression. Tubing compression itu penyelesaian sumur di mana hanya satu lapisan produktif pada sumur atau beberapa lapisan produktif yang secara bersama-sama diproduksi dari sumur tersebut. Itu ada wellhead compression. Wellhead compression atau kepala sumur adalah suatu istilah untuk menguraikan peralatan yang terpaut pada bagian atas dari rangkaian pipa dalam sumur, berfungsi menahan dan memompa rangkaian pipa, menyekat dari masing-masing casing dan tubing. Komponen utama dari wellhead terdiri dari lower casing head, intermediate casing head, dan tubing head. Setelah itu tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap di mana kita mengangkat fluida reservoir yang berada di bawah permukaan ke atas permukaan dengan cara pertama itu ada sumur alam di mana tekanan reservoir lebih besar daripada tekanan formasi sehingga fluida reservoir bisa keluar sendiri di permukaan. Dan kedua itu ada sumur alam dengan cara sumur buatan dengan cara menggunakan pengangkatan buatan, contohnya pompa, gas lift, dan lain-lain. Setelah diangkat dengan metode sembur alam atau sembur buatan, selanjutnya cara pemisahan sendiri pakai separato. Separato terdiri menjadi dua bagian, yaitu dua fasa dan tiga fasa. Tiga fasa memisahkan gas air dan crude oil, dua fasa memisahkan gas dan fasa cair. Setelah dipisahkan, maka akan ditransportasikan melalui pipa-pipa menuju tangki. Setelah tangki lalu disalurkan lagi menuju unit
refinery. Tahap refinery sendiri kita akan melakukan destilasi bertingkat, yaitu untuk memisahkan crude oil sesuai dengan titik didih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.